Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab terpantau para pelanggan sedang banyak mengantri untuk memesan menu andalan seperti biasa. Namun di tengah situasi yang padat, terlihat pada bagian dapur, SpongeBob juga sangat sibuk memasak yang berawal memegang daging serta menyiapkan beberapa campuran pelengkap. Namun apa boleh buat ketika ia sudah selesai dan ingin memberikan santapan, sial spatula yang berada di meja memanas yang selanjutnya bisa dipegang tiba-tiba benda yang dimaksud hancur berkeping-keping. Dengan kondisi buruk tersebut, SpongeBob yang langsung bersedih mengejutkan di sisi lain Squidward juga sedang dalam tekanan yang di saat ia mencoba memeriksa ke dapur, SpongeBob ternyata tak dapat berbuat apa-apa. Sampai-sampai Tuan Krab yang memandang mencoba menghampiri. Di sini SpongeBob yang berbicara kalau spatulanya telah rusak. Krab pun yang mendengar dengan sigap membuka lemari penyimpanan untuk memperlihatkan kalau sudah tidak ada lagi spatula yang tersisa, melainkan hanya terdapat spatula yang sudah hancur. Kemudian SpongeBob yang juga mengatakan kalau spatula yang baru harus dibuat dan diambil di lokasi yang ekstrim. Tuan Krab yang melihat langsung memerintahkannya untuk pergi untuk mengambil alat masak seperti yang ia katakan sebelumnya. Yang hal itu bercampur ancaman, yaitu jika SpongeBob tak mendapati spatula dalam waktu dekat, seorang chef akan diganti oleh orang yang mirip seperti SpongeBob. Merasa takut akan kehilangan pekerjaan, dirinya pun langsung pergi keluar dari Krusty Krab dengan berjalan pulang ke rumah untuk mempersiapkan beberapa perlengkapan menuju lokasi yang ia maksud. Setelah selesai mempersiapkan, langsung dengan cepat ia berlari. Ia melewati beberapa daerah, salah satunya seperti gurun pasir, yang di saat ia kelelahan, tiba-tiba ada tukang es krim di depan, yang sontak dirinya pun memesan untuk digunakan sebagai alas kaki. Hingga ketika perjalanan berlanjut dengan melewati berbagai lokasi, beruntung ia telah sampai pada tujuan dengan sedikit rintangan, yaitu harus memanjat gunung karena tujuan yang ia tuju berada di atas ketinggian. Tak merasa takut akan hal ekstrim, dengan sigap SpongeBob mengelurkan sebuah tali untuk ia gunakan sebagai pegangan memanjat. Namun setelah sampai di atas, tiba-tiba daratan yang berada di pinggir longsor, yang apa boleh buat tas yang ia bawa terjatuh begitu saja. Yang kemudian secara mengejutkan dari belakang terdapat seseorang yang sepertinya ia adalah petugas pemandu pendakian. Melihat hal tersebut, SpongeBob pun langsung diberi arahan dengan berlanjut menyeberangi jurang dengan sebuah jembatan yang tak layak. Sampai-sampai ia yang melihat merasa sedikit ketakutan. Sang pemandu yang langsung berjalan untuk menemani SpongeBob, tak disangka dirinya hanya berjalan dengan santuy tanpa adanya ketakutan melihat kondisi jurang yang ekstrim. SpongeBob yang masih berusaha untuk menyeberang, tiba-tiba jika dilihat ke bawah terlihat ada banyak warga telah membeku, yang sepertinya itu adalah beberapa korban yang pernah terjatuh dari jembatan. Selanjutnya ketika sang pemandu telah berhasil, tapi tidak pada SpongeBob yang masih saja merangkak perlahan, yang tak berapa lama dari itu barulah ia bisa menyentuh kembali daratan. Tak sampai di situ saja, rupanya SpongeBob harus memanjat kembali tebing, yang hal itu ia harus lakukan sendiri, karena sang pemandu harus kembali ke bawah menggunakan lift. Kemudian tanpa adanya pilihan lain, akhirnya dirinya pun memanjat dengan penuh semangat, ia melewati beberapa lapisan awan yang sangat tebal. Setelah berhasil dengan tubuh berada di atas puncak, beruntung usaha SpongeBob tak sia-sia, karena tepat di depan sudah terdapat sesepuh pembuat spatula. Dan namanya sebut saja Yanto. SpongeBob yang berlanjut memencet bel dan langsung mendekat ke sang kakek. Ia pun langsung mendengar keluhan SpongeBob yang tak lain kalau alat masak pembuat Krabby Patty-nya telah hancur. Tapi di saat sang kakek memperlihatkan beberapa alat masak selain spatula, SpongeBob rupanya hanya ingin alat masaknya kembali sambil menunjukkan bercampur ekspresi memohon. Hingga di saat permintaan disetujui dan ia ingin menuju pada suatu pintu, tiba-tiba SpongeBob dengan rasa hormat membukanya, dan yang terjadi beberapa tumpukan besi menimpa tangan kakek. Dan SpongeBob yang melihat berusaha menolong dengan besi yang tak dapat diangkat. Waktu-waktu pun berlalu dan tangan kakek diperban
Sial, dengan musibah tersebut spatula pun tak dapat dibuat, dan SpongeBob yang melihat hanya bisa berpikir untuk mencari cara. Hingga ketika sang kakek memerintahkan SpongeBob untuk membuatnya sendiri, sontak dirinya pun kembali bersenang dengan berawal melakukan beberapa latihan sebelum eksekusi. Seperti yang kalian lihat, ia diajarkan beberapa gerakan memukul, mengangkat kayu dengan sedikit kesialan, hingga mencoba menghidupkan api dengan gesekan. Ya, walaupun api yang hidup malah menyambar ke seorang kakek. Selesai dari yang kurang beruntung dengan pakaian sedikit sobek, ternyata di sisi lain SpongeBob masih saja semangat berlatih, yang kemudian tibalah saatnya sang kakek memperlihatkan sebuah tempat pembakaran yang akan digunakan untuk mencairkan spatula yang rusak. Ketika sudah mencair seperti es krim rasa rambutan, SpongeBob secara profesional mengangkatnya ke sebuah cetakan yang selanjutnya ia tuang untuk membuat kembali alat masaknya. Tidak cukup dengan itu, rupanya besi yang telah dicetak berlanjut dipukul dengan cara berkali-kali sampai berbentuk. Yang setelah beres, spatula pun dimasukkan ke tumpukan salju, serta tahap akhir yaitu perakitan pegangan sampai menjadi spatula seperti sebelumnya. Dengan usaha SpongeBob yang sedikit keras, dirinya pun berterima kasih kepada kakek dengan sedikit suara alarm karena SpongeBob telah terlambat untuk pulang ke Krusty Krab. Sepuh yang melihat hal itu dengan sangat baik menendang SpongeBob dengan kuat, dan di saat selesai melakukan, ia hanya berlanjut bersantai tepat di depan televisi. Di sisi lain, seorang SpongeBob yang terjatuh hasil tendangan, rupanya dengan itu tubuhnya malah membentuk bola salju besar yang ketika sudah sampai bawah, sial, seorang pemandu malah terkena imbas yang berlanjut menggelinding melewati berbagai lokasi. Dan perjalanan itu langsung menuju pada kota Bikini Bottom. Tuan Crab yang melihat kalau jam telah memperlihatkan terlambat, sangat tidak disangka seorang pengganti telah berada di lokasi untuk bersiap menggantikan seorang SpongeBob. Tapi belum saja ia mulai memasak, dari atas secara spontan SpongeBob datang dan Tuan Crab kembali bersenang sambil mengucapkan kabar baik kepada para pelanggan. Namun jika dilihat lebih jauh, tak disangka para customer sudah menghilang dan hanya meninggalkan beberapa orang yang sudah mengering. Di lain sisi, SpongeBob yang kembali membuat patty dengan penuh semangat, malah lagi-lagi spatula yang sedang dipegang kembali patah, yang dengan hal tersebut tiba-tiba kakek yang tadi muncul untuk mengatakan kalau spatula sudah terdapat dalam dirinya. Mendengar hal baik itu, dengan sigap SpongeBob menggunakan tangannya untuk memasak, seperti digunakan untuk memotong dan alat untuk memberikan pesanan kepada para pelanggan. Sampai-sampai mereka yang telah memakan terlalu banyak menjadi membesar seperti raksasa. Tapi ketika Tuan Crab dan SpongeBob berkumpul untuk melihat para pelanggan, tiba-tiba kakek yang tadi secara sengaja memesan Krabby Patty, yang di saat ia melihat kalau SpongeBob menggunakan tangan sebagai spatula, ia pun sempat mempertanyakan hal itu, dan SpongeBob yang percaya diri hanya bisa menjawab kalau spatula yang dimaksud adalah dirinya. Kemudian kakek yang terkejut secara langsung membuka tubuhnya untuk memperlihatkan secara jelas kalau spatula yang sempat ia ucapkan adalah berada tepat di dalam, serta Tuan Crab yang memandang hanya bisa terkejut, dan kemudian film pun berakhir guys.